Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, atas segala kebaikan-Mu, atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah menjaga, melindungi, memelihara kami di sepanjang malam istirahat. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Dan pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian dunia yang menakjubkan. Kiranya iman kami selalu bertumbuh, hidup lebih dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sains atau ilmu pengetahuan. Judul renungan hari ini tanggal 19 Juni, Joseph Lister. Ayat inti terdapat dalam kitab Bilangan 19 ayat 11-12. Demikian firman Tuhan. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekitar 150 tahun yang lalu, hampir 50% pasien menjalani operasi besar meninggal karena infeksi, di mana sebagian besar karena kondisi yang kotor. Dokter bingung mengapa 80% wanita lebih banyak meninggal ketika melahirkan di rumah sakit dibandingkan dengan mereka yang melahirkan di rumah. Di masa itu, dokter-dokter memakai celemek berdarah dan berpindah dari pasien satu ke pasien yang lain tanpa mencuci tangan atau mencuci instrumen mereka. Pasien dengan luka ringan sering meninggal karena infeksi atau keracunan darah yang ditularkan oleh dokter. Pada tahun 1860-an, seorang ahli bedah Inggris yang sangat religius bernama Joseph Lister sangat khawatir tentang jumlah pasien yang meninggal karena infeksi. Dia membaca dalam Alkitab di mana Tuhan menyuruh orang Israel untuk mandi setelah kontak dengan orang sakit atau mayat. Berdasarkan ini dan penemuan Louis Pasteur, Lister mengenali kuman sebagai kemungkinan sumber infeksi. Dia menyarankan agar ahli bedah berpakaian bersih, mencuci tangan, mensterilkan instrumen sebelum melakukan operasi. Dia bersikeras agar ruang operasi tetap bersih. Dia juga mengembangkan metode untuk mencegah infeksi selama operasi oleh mengobati luka dengan antiseptik. Pada awalnya Lister dianggap eksentrik dan perawat membencinya. Pekerjaan ekstra yang disebabkan oleh obsesinya terhadap kebersihan. Lalu ada periode di mana Lister menerima ejekan dan perlawanan yang signifikan dari rekan-rekannya. Lister adalah seorang pria yang pemalu tapi teguh, tegas dalam tujuannya. Dia dengan rendah hati percaya bahwa dia diarahkan dan diilhami oleh Tuhan dalam upaya ini. Terlepas dari semua perlawanan yang dia hadapi, dia tidak pernah menyerah. Saat ejekan berlanjut, semua orang mulai memperhatikan perubahan. Kematian-kematian yang diakibatkan oleh keracunan darah, infeksi, dan gangren berkurang dengan signifikan di bangsal rumah sakit Joseph Lister di Glasgow. Akhirnya, Inggris dan rumah sakit di Amerika melihat manfaatnya dan secara bertahap
mengadopsi prosedur steril yang dipromosikan oleh Dr. Lister. Sebelum dia meninggal, pelayanan Lister untuk dunia kedokteran diakui dan dia dianugerahi gelar ksatria. Louis Pasteur menggambarkan Lister sebagai salah satu orang terhebat di abad ke-19. Saudaraku, sungguh menakjubkan bagaimana dunia telah diubah dengan menerapkan aturan sanitasi sederhana yang ditemukan dalam Alkitab. Tapi tahukah saudara ada banyak rahasia kesehatan Alkitabiah lainnya yang diabaikan dunia? Tuhan yang membentuk kita mengetahui prinsip merawat tubuh yang telah Dia berikan kepada kita. Dia dengan penuh kasih membagikan hikmat itu kepadanya dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mau menjaga tubuh kami untuk selalu bersih dan hidup berkenan kepadamu. Kami percaya campur tangan Tuhan akan mengingatkan kami terus-menerus untuk selalu hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.